Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid amin ya rabbal alamin. Masuk kita semalam sudah daripada syarat sahnya sembahyang. Nah, ini penting kita perhatikan karena syarat sah sembahyang ini harus ada di dalam kita sembahyang dari awal sampai kita selesai sembahyang. Namun misalkan ada sesuatu terjadi daripada yang dilanggar, maka itu menyebabkan sembahyang kita kaina kada sah. Nah, kalau kada sah, ya kada berpahala dan kada dianggap kada sah itu. Kada dianggap. Sudah semalam yang pertama at-tamyiz, memayyiz orangnya, yang kedua mengenal dengan rukunnya, dan yang ketiga mengkawal membedakan yang fardu lawan yang sunat, yang keempat kita masuk. Ma'rifatu dukhulil waqti yaqinan aw dhannan, mengetahui masuknya waktu tapi mengetahuinya yaqinan, hal keadaannya yakin. Kada boleh inya sangka-sangkaan. Kada boleh sangka-sangkaan. Auzonan atau di bawah pada yakin. Apa itu? Prediksinya kuat. Ya, misalkan kalau kita di Banjar ini sudah nyaman, azan sudah kedengaran, ketahuan nangali itu, baterai HP habis, lampu mati, genset rusak, baterai jam mati, sebanjaran kadang-kadang azan zuhur duha sudah lalu kan, bisa sapu sampai kalau sudahnya. Nah, lamunya bisa sapu sampai kalau sudah ini, itu kada sahnya sembahyang. Kenapa? Karena inya kada yakin masuk waktu itu lagi, sudah masuk waktu sholat. Nah. Yang kelima, satrul aurah, menutup aurat. Nah, ini harus kita perhatikan benar daripada yang namanya menutup aurat ini. Anil uyun, daripada segala mata. Min insin, baik mata manusia, wajibin, dan mata jin. Ini jin. Wa malakin, dan daripada mata malaikat. Wah, yang kelihatan tidak. Pasatru. Nah, apa itu maksud daripada tertutup? Yaitu yamna'u atau yumna'u min ru'yati haula'i. Nah, menutupi, menegah daripada melihatnya, baik itu manusia, baik itu jin ataupun malaikat. Wal wajib, dan yang wajib itu satruha min a'la, daripada atas, wa jawanib, dan dari samping. Kalau kana bi haitsu taralahu aw li ghairi fi ruku'in aw sujudin min fawqahu aw kamihi li sa'ati batalat wa illam tara bil fi'li la min asbab. Kalau kana yusalli fi ulwi wa tahtahu man yaraha min dhilihi lam yadur. Oh, kayak itu. Contohnya seperti ini, yang namanya aurat itu kita tutupi itu dari kelihatan dari atas. Kalau dari bawah kan apa? Contoh dari bawah kayak bagaimana? Pian sembahyang. Di mbah pian sembahyang itu lantai pian beluang-luang.
santai berlonggon sembahyang tetapi kada selawar panjang di bawah kan anak keliling kelihatan lato-lato itu itu termasuk terbuka aurat lah ada. Kenapa? Karena itu dari bawah melihatnya. Nah yang batal itu tidak kelihatan dari atas atau dari samping. Contoh dari atas terbuka aurat apa? Inya memakai baju gogor, warna ben gogor, baju kaos saja pulang. Sekalinya, bajunya sudah bagaimana? Dijenguk orang dari atasnya, nanti atasnya kelihatan pusatnya, batal sembahyangnya. Kenapa terbuka aurat? Atau dari samping kita memakai baju kemeja, Bapak Pajri mendaftar P3K, pakai baju kemeja putih, kada bekaus dalam, kada lapisan, kan lapisan nih, kada bekaus dalam. Sekalinya kemejanya nih kausan, ini pas halaman duduk kayak ini, tak bukan ini, pusat kelihatan dari samping, awalnya dari samping. Batallah sembahyangnya. Kenapa? Terbuka aurat. Nah, jadi bila kita memakai baju kemeja itu hati-hati namanya. Selak kancingnya hati-hati. Lamunnya pusat kita, lamunnya nang di dada kan apa? Lamunnya nang pusat kita kelihatan kita timbul pusat. Batal sembahyang. Padahal baju. Kenapa jadi kelihatan auratnya? Ini terbuka mana? Nah, kalau kelihatan di pusat misalnya itu batal sembahyang kita. Syukurnya ulun berlapisan, jakanya kada berlapisan, kecuali takbihnya diangkatnya mana? Sampai kayak ini menutupi pusat dibuka, tapi kada apa-apa. Namanya kita kada berkaus dalam. Kalau beginian yang perlu dijaga, yang bisa kelihatan ini apa namanya ini? Pergelangan tangan, menjenguk-jenguk ini kelihatan serban, kan serban. Pas nang bukan aku pagat tuh, Sami Allahu liman angkat kelihatan ini, batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Tapi karena di sini ada Jepang pembatal sembahyang, yaitu diantaranya terbuka aurat. Kalau misalkan bang jadi tiup angin kayak apa? Kita sembahyang. Tetapi kita angin gas panas tak kira. Tapi kita tak kira siapa itu batallah sembahyang. Insyaallah kayaknya sampai poinnya kita lihat. Ada itu karena di bab pembatal sembahyang. Jadi yang perlu kita jaga, aurat itu kelihatannya dari atas dan dari samping. Namun dari bawah ada papan. Nah, dari bawah ada papan. Nah, kayak kita sujud kan kelihatan, tapi itu dari bawah namanya itu lihatnya itu ada papan. Ya, kita sujud kita kan ada pesawat panjang, kita sujud itu kelihatan apa namanya? Nah, itu ada papan. Nah, itu kan ada sembahyang. Yang ada boleh itu kelihatan dari atas atau dari samping. Ya kawan naik ke atas tangga situ menjenguknya itu baju kita bukan kada sedang bobor. Saya kelihatan pusat dari atas tuh. Berarti itu terbuka aurat namanya. Bapak menang kayak apa supaya kada terbuka aurat? Ikat tai lawan kali dada ya. Tai rapiat di dada sini diikat gitu. Jadi kada bobornya kada kelihatan dari atas seperti itu. Nah, menutup auratnya dengan kain atau apapun juga yang menegah daripada memperdapati warna kulit. Ini terkadang kita hati-hati juga. Hari raya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nukar baju hanya ini kada sadar nukar katipisan tipis di bawah sembahyang hari raya, bajunya baju putih mantap,
Selawarnya selawar putih juga berselawar dalam warna selawar dalam kelihatan warna pink pada lelaki. Nah, warna kulit kelihatan ini hati-hati itu terbuka aurat namanya. Nah, terbuka aurat makanya beginian mungkin jangan sampai kayak itu berbaju tapi kelihatan di dalam. Nah, jangan sampai karena itu kelihatan aurat namanya. Jadi kita kalau misalkan memakai pakaian yang putih juga usahakan jangan sampai kelihatan warna kulit kita. Nah, lamunya ada tembus ada apa? Tetapi putih hati-hati. Lamunya tipis tapinya kelihatan warna kulit itu masih terbuka aurat namanya. Jadi yang namanya tertutup aurat itu maksudnya kada kawa dilihat warna kulit kita. Nah, warna kulit kita kelihatan warna kulit kada, tapi kelihatan itu berarti tertutup. Sekalipun ulun memakai baju, tapi ada yang kayak baju yang tipis banget, kalau kelihatan tuh pusat ulun kelihatan, ini lutut warna kulit kelihatan, padahal tertutup aurat dari atas tertutup. Salah sembahyang tidak sah. Kenapa? Karena kelihatan lawan warna kulit. Nah, jadi hati-hati kita. Nah, malah memilih baju. Kalau anda mau karena tujuan silakan, tapi berlapis. Walau karena kholian sekalipun inya sembahyang di dalam keadaan seromanan di kamar tetap wajib menutup aurat. Bizumatin berkadap kan? Berkadap yang ada juga melihat berarti kan ada kata aurat. Jin melihat jin. Makanya ketika kita melepas baju di sekamar mandi itu ada bacaannya Allah Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. Kenapa jadi membaca itu? Supaya jin kadang melihat lawan kemaluan kita. Supaya jin kadang melihat lawan kemaluan kita. Baca itu ketika kita melepas pakaian. Tapi lamun kamar mandinya bercampur lawan WC, jangan membaca itu dalam bentuk dalam hati aja membaca. Karena ada hukum tersendiri lagi lawan itu. Bi alla ya'lim ayyuha bi nabi sawati wa bi majlis al-khatib bi mu'tadi wa sa'adan wa yaqdi anna ma nabi majlis al-khatib kana bi hidrat amal an-nazir li ma'asir al-qurbi lil musallin yajid al-raqa wa bashar la yadurru wa law yajid bashar bi wasl dinari wa shamsin wa kana bi hidrat rabbi duni tilka wasl lam yadur. Nah, sekalipun di padang gelap adalah tetap harus tertutup aurat kita. Sekalipun kita di kamar sembahyang seromanan, itu harus tetap tertutup yang namanya aurat kita. Jangan sampai kelihatan. Nah, pas waktu sembahyang aurat. Pain tarokahu, lamun ininya kadang menggawi ma'al qudrah, padahal diisi aja, padahal mampu aja, lam tasihha sholatu, maka kada sah salatnya. Bihai khilafil ajiz, berbeda dengan haji ajiz. Namun haji ajiz kan Bapak? Ajiz itu artinya lemah. Nah, jadi hati-hati juga. Bila nama orang ajiz berarti lemah. Kalau aziz, zai lawan zai itu mulia. Haji ajiz berarti haji lemah. Lacok harus kena. Namanya haji aziz berarti haji yang mulia. Nabi lanyanya lemah bang daripada memakai menutup aurat. Contohnya apa? Al-Habasin ditawan. Kenapa dia ditawan? Ditangkap tentara Israel. Ditangkap tentara Israel. Pejuang Hamas ditangkap. Bapak Fajrin mendaftar jadi pejuang Hamas misalkan pulang ke Palestina sana, sekalinya tertangkap oleh tentara Israel. Bapak Fajrin ini menjaga sembahyang. Nanti lucunya pakaian kecuali pakaian dalam. Tiap hendak
handap menjadi pakaian dan di situ waktu sholat sampai sudah kayak apa ini kada apa. Kada apa pakai aja pakaian yang ada tetap garis sebenarnya itu kada apa. Ini lain. Kata ini kan punya ajiz lemahnya daripada memakai itu. Walaysa ma'hu illa qawla fa'il al-awrah. Wal makan fayusalli hina idin 'aliyan sembahyang yang ketika jam. Islami rubi wa sujudi wa la ihada dari dan kada usah mau lah. Kada usah ulang. Setelahnya ya Allah. Jangan makan itu. Wa auratul rajul, aurat laki-laki itu mulai mana? Yani adzakar, yaitu laki wal ammah, yani man fiha rikun, orang jadi budak, ma baina surrah wa rukbah. Anggota tubuh yang di antara pusat lawan lutut. Jadi lamun kita bersembahyang nukar selawar katok, ini contohnya Imam, selawar katok yang hirang yang gelap sembahyang pakai gitu aja, lutut kita tertutup, pusat kita tutup, kada baju sembahyang sah saja. Kenapa? Karena aurat itu tutup. Terus sembahyang kada baju tapi tapihnya sampai ke atas pusat, bawah jadi bawah lutut, tapinya salah sembahyang kada baju sah saja. Jadi itu dulu masalah sahnya. Tapi pun kata berbaju itu di masalah ada pengkol ada masa pelanggar berbaju ada selawar itu sebenarnya. Ini ada yang bisa ditambah. Berarti orang ini memakai wajibnya jadi orang. Kayak di harap datang terbuka separuh walaupun yang dianjurkan ketika sembahyang ditutup seperti itu. Cuma kalau terbuka ya sah saja. Dan ada sebagian atau yang pada bertutup sama sekali jadikan yang tapihnya induknya itu sah saja. Itu aurat laki-laki lah. من النظر المحرم كذا بحق من عورة بالنسبة للأجنبية إليه فجر بدنية حتى الوجه والكفين ولكن بالنسبة للصلاة itu ini yang budak tadi ini aurat budak bila sedangkannya lagi ini menjadi badani hatta wajul kafir ala inda amna fitna wal rafiqan bayar ma'aliha an tunzura ila syai'in min dhalika bin ismi khurman aswa'atan faqat yajib ala sadruma fil khalwa faida tusadri fil khalwa ghirha ma'a wa kullu yastur arid abdu ma'a Allah ta'ala faida ma'abdur nusadiru bi kuta'ati badaghiru tarika al-adab bil hadith الله أحق أن يستحيي من النعم يجوز الشرب بالخلوة قالوا لأن نظر التبرد واكتساب تصل أن الرجل فيتطهر sedap liqauli sallallahu alaihi wasallam karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza jawaja ahadukum amratahu apabila mengawani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam budaknya atau ajir orang tawanannya wala tanzilillah aurati maka jangan memandang kepada auratnya wal aurat itu ma baina sulh wal rukbah wal hiqat al-mahd ar-rajul. Nah, dimasukkan ke budaya dengan sholat al-qadiyah berkali muslim anna surah wa rukbah laisata min al-awrah wa kadhalik. Bahwasanya surah wa rukbah menurut dalam kitab sini itu tidak termasuk daripada aurat. Wa auratul hurrah dan aurat perempuan nih demikian. Jami'u badaniha seberatan awaknya illa melainkan illal wajha wal kaffain melainkan dua mukanya dan dua telapak tangannya zuhran wa batnan. Nang zahir itu ini dan batin itu ini. Nah, jadi bebinian itu inya kada isi mukana, inya memakai jubah panjang. Boleh aja sembahyang yang paling tertutup. Ya, dia tuh sudah memakai jubah panjang, rambut tertutup kada kelihatan. Bebeh itu di sini kada kelihatan karena di kancing tertutup rapat itu. Ya Allah. Batis selawar tertutup kaos kaki boleh aja walaupun kada mukena. Karena aurat perempuan
mukanya sama telapak tangannya, baik telapak tangan yang di muka atau telapak tangan yang di belakang ini boleh jadi buka. Nah, jadi sembahyang ada boleh bercadar, sembahyang bercadar, masker jangan lewat, sembahyang masker. Kecuali tentukankah atau takutan orang di apa itu? Nah jadi apa namanya tadi menutup aurat perempuan, muka lawan telapak tangan aja yang boleh dilihat. Jadi itu ingin lamunya misalkan dia tadi ulangi kada terbawa kena, biar kada terbawa kena. Yang penting telapak tangan dia tertutup. Nah itu lamunnya kancingnya longgar, cari dalam data. Lamun kada juga cari tali rapia, ikat terus sini ikat juga lebih itu kan bisa kaos kaki sampai dia sudah awak kada mesti memakai mukena. Seperti itu. Ada yang mesti memakai mukena, kada mesti. Yang mana juga bilang laki yang nyaman aja jola, berselawar, pakai baju kaos sudah sih saja sembahyangnya. Terus seperti itu. Cuman yang bagusnya kita dianjurkan ta'addub ma'allah, beradab beserta Allah. Maksudnya apa? Ya lamunnya ada kita memakai bajunya, kita berbaju. Setelah tadi kan boleh aja bang sembahyang kada berbaju, yang penting pusatnya tertutup, tutupnya tertutup. Ya Allah, boleh berarti kada berbaju boleh aja. Cuman lamun kada berbaju itu model kayak kada beradab lawan Allah. Kada beradab lawan Allah. Jadi berbaju kita sembahyang seperti itu. Wasadisuha, dan yang keenam istiqbalul qiblah, menghadap Ka'bah. Menghadap kiblat lah, maksudnya Ka'bah bisodri, dengan dada menghadap itu. Jadi kalau kepalanya geleng-geleng sebagainya itu apa? Contohnya Bapak, misalkan Bapak usut arahnya datang Bapak usut hanya tukar sandal di Ramayana diskon 75%, maandak dilanggar. Limbah itu maandak dilanggar, keputar sandal hilang, sembahyang pengen. Misalnya sisuk kiblat, kantong di atasnya melencong. Situ kiblat misalnya Allahu Akbar, sandal pakai itu situ. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua boleh mas, boleh aja kayak itu sih yang kita pakai. Yang harus menghadap kiblat itu adalah dada. Jadi yang cuman makro oleh tekan bergerak makanya bila lebih pada 3 kali bergeraknya enggak betul. Jadi menghadap kiblatnya dengan dadanya. Kalau taruh kahu, lamun misalkan inya kada menghadap kiblat dengan dada, al-qadir alaihi, padahal kahu ajanya menghadap kiblat, lam tasihha salatuhu, kada sah sembahyangnya. Jadi kita menghadap kiblat itu dengan dada kita. Kenapa jadi ulun sembahyang sejadahnya ulun majuakan dan ulun berdirinya di sini wayang ini sejadah itu diulang-ulang, Ka'bah itu dilutut kita. Coba lihat ini kan mungkin bukan kamu itu sembahyang sejadahnya dimajukan bilanya sembahyang. Nah lamun yang di sini ayo Ka'bah takkan lutut, tapanang dipandang jamnya Allah lutut tika. Sedangkan kita sembahyang sujud marah, jadi saya mundur lebih. Nah, itu supaya kada terlututi lawan Ka'bah. Hati ulun melihat banyak benar ini sejadah yang seperti ini, sehingga Ka'bahnya tertutupi kita. Ya kalau kada termuliakan lagi kita lawan Ka'bah. Seharusnya Ka'bah itu tersujuti dari kita, malah tertutupi. Maka datang di Mekah ya, Cina antaranya.
Nah, kitanya aja lagi yang bisa supaya terpakai bagian orang jangan dibuang. Ulur tadi kita makanya ulur ke sini saja tadi ulur maju akan kenapa? Ka'bahnya itu bukan gambar dari amun gambar hati kita kada kamu muliakan ya Pak. Banyak yang seperti itu beberapa puting sejadah. Illa fi syiddatil khauf kecuali pada sembahyang bersengatan takutan pala yusratul istiqbalu biha maka kada menghadap kiblat. Contohnya apa syiddatul khauf? Bi anihtalatul kufar. Contohnya lagi berkecamuk perang. Nah, telah malam namakan min al-kitab dan kada mungkin meninggalkan peperangan dan kada sama juga meninggalkan yang namanya sembahyang. Nah, jadi kada boleh kita sampai perang aja kada boleh meninggalkan sembahyang. Oh ya, kada sembahyang lalu sampai perang atau kita sembahyang mau bilang mendaliklah ada ular. Itu boleh aja berjalan sembahyangnya boleh kalau gitu. Nah boleh kita kadang menghadap kiblat sembahyang yang menggawi illa fi naflis safar melainkan pada sembahyang sunat di dalam perlayaran. Boleh. Misalkan Bapak Fajri hendak pulang ke hulu sungai naik taksi kol, naik taksi kol naik taksi kol karena sudah wudhu di mana nih di rumah masuk taksi kol sembahyang ya sunat perlayaran di mobil itu arahnya ke sana kalau masih buat kiblat arah sana. Allahu Akbar di dalam taksi kalau Fajri Masya Allah luar biasa di dalam taksi Allahu Akbar bolehlah boleh. Kenapa? Karena sembahyangnya sunat perlayaran. Nah boleh aja. Nah dia renang acil-acil di belakang. Nah ini anak siapa itu rajin benar sampai di dalam motor sembahyang. Oh cerita awal diambil minanto boleh karena melakukan sembahyang di dalam mobil itu sunat setelah sesekali barang melaksanakan sujudnya pun semangat seadanya di isyarat saja kan memang bagi kita sujud kan ada semampu-mampunya ya Allah Akbar sami Allah liman hamidah Allah Akbar asal tujuannya sudah diketahui. Nah lamunnya tujuannya kada diketahui itu kada kawan memulai kita turunkan aja kemana kabar aja pergi ke kemana lah buat aja itu kada kawan. Nah itu kada boleh karena kawannya seminggu sudah terlayar namanya sudah tujuannya diketahui itu boleh aja. Ala ishtaratul istiqbalu biha maka kada disyaratkan menghadap kiblat padanya. Illa maksud paling spesifik lebih illa fi harami masyin wa ruku'ihi wa sujudihi. Nah kecuali pada mengangkat takbiratul ihramnya cuman mengangkat takbiratul ihram orang yang itu bepergiannya di jalan batis dan rukunya dan sujudnya. Wa illa fi sholatir raqib melainkan pada sembahyang orang kalau orang yang sembahyang kami bertunggangan bimalfat. Wa illa fi ihramir raqib bi ghairi madin an sahul istiqbal bihi illa qudrah wastatna hadha syai' islam min ba'd sahih. Maksudnya seperti itu. Wasami'uha dan yang ketujuh taharatul badan suci pakaian. Nah, jadi baju kita harus bersih, harus suci. Anil hadatsil badan awak kita. Anil hadatsil akbar wal asghar dari hadas besar dan hadas kecil indal qudrah ketika ia mampu. Falau lam yakun mutatahiran inda ihramihi dan jika seandainya kada bersuci pada waktu mulai takbir ihramnya lam tanaqid salatu kada sah sembahyangnya. Wa in ahdatha bi asli salatuhu bi asli salatihi dan jika terkantut bayang terkantut bi asli salatihi pertengahan sembahyang batalat maka batal sembahyangnya. Jadi bilanya batal sembahyangnya bilanya pas pertengahan.
Ada di dalam hadap. Fayajibu alaihi an yusalla fardhu wa yu'id. Ada bi anna amma indal ajzila munyinya lemah kada kawa wudu kada kawa mandi wajib dengan seumpamanya kada dapat baju dan kada tanah, maka wajib lawan inya sembahyang fardu dan inya mengulangi namanya sembahyang menghormati waktu. Wa taminuha dan yang kedelapan taharatul badan wa thawb wa mawdi'us shalah, suci awak, baju dan tempat sujud kita, tempat sajadah, tempat sembahyang kita itu harus suci daripada yang namanya najis. Najisnya yang kada dimaafkan. Maka jika seandainya ini sembahyang beserta najis yang telah disebutkan, ya Allah, yang kada dimaafkan, maka itu kada sahlah sembahyangnya. Kada sah sembahyangnya. Jadi kalau misalkan kita sembahyang membawa tahi cacat, kada sah. Makanya hati-hati, baju kita lamunnya banyak mau si gulaan, kalau pina ada bangkai samut nang banyak itu kada dimaafkan. Jadi kalau ada bangkai nyamuk, bangkai samut di baju kita, di pakaian kita itu kada dimaafkan. Nah lain ada samut ada di baju itu dimaafkan, buang dia. Padahal kan samut itu kan bangkai, nyamuk itu bangkai, ada di kopi kita, ada di baju kita. Padahal kan najis tuh, karena baju jadi bukan najis. Buang dia samutnya, buang dia apalagi nyamuknya, minum kada apa-apa. Tapi kalau di baju itu kada dimaafkan. Kalau di baju itu kada dimaafkan. Nah dan kalau misalkan kita sembahyang, persyaratan sembahyang ini belum ada lagi tahi cacat. Persyaratan sembahyang gugur tahi cacat di atas. Maka pas rintangan waktu sejuta kita nanti apa yang batal lah. Jangan asal kena dahi kita aja, bahwa kena anggota kita berkepinggir ke kepala kita kada apa-apa. Allah tadi deh, asal kada kenanya lamun nyempir menjapai tahi cacat kata-kata dia. Hai iya, hai kami ini betul gitu kan nyempir gitu. Asal jangan nyempir ya. Tapi ada najis yang dimaafkan. Contoh najisnya apa? Hadamil barogis, seperti darah barogis itu darah sejenis penyakit binatang kecil, itu darah kutukah, darah yang biar ditapak kawan, ya baju putih. Ada di sini nyamuknya, kawan dibuang makanya nyamuknya nih, darahnya masih ada. Bolehlah dibawa sembahyang, darah najis bolehlah, ada apa-apa, dimaafkan. Tapi kalau darah itu masuk ke dalam baju, maka kada dimaafkan. Beda lontong kayak tadi. Kalau bangkai di baju dimaafkan, di baju kada dimaafkan. Kalau darah di baju dimaafkan asal kada banyak, di baju kada dimaafkan. Nah, beda. Lah jadi kadada apa namanya itu kadada najis lah di mana-mananya bisa jadi. Namunnya sejadahnya hibak di sini, tajajak. Asal kada kena anggota kita aja ada apa? Oke, asal batis kita aja kada menjajak itu ada apa? Walaupun dihigaan ada apa? Nah, cuman kalau bisa jangan di tempat itu berjauh ya. Boleh jauh aja. Nah, yang ada di baju kita ada awal. Baju diguguri teh cacat kayak apa? Saat sembahyang, baju diguguri teh cacat. Nah, karena di sini ada pembatal sembahyang keguguran najis. Ada karena di bab sini pembatal sembahyang keguguran najis. Dan nanti apa caranya memberitahu imam bila imam keguguran teh cacat? Kan kita makmum nih, imam keguguran teh cacat nanti apakah dibisiki imam? Ada teh cacat di baju imam. Imam, iyalah, berapa harus ada cacatnya? Berapa mana ada cacatnya? Oh, berarti batal lah sebenarnya kita nih. Aku pandai lah, ini kayak gimana? Baca
dan sebab yang kita pelajari kita juga menyalah. Insyaallah mudah-mudahan dan banyak umur tentunya. Ini belum sampai lagi yang pokoknya bilanya ada darah aja, sekedar darah aja kayak itu di kopiah kan, di baju kita kan, kurbanan misalnya kurbanan yang banyak kurban tak karena ada darah sedikit aja, ada banyak, ada darahnya gara-gara semua sapi, tapi sedikit aja, karena bapak punya sebenarnya apa, asal jangan tahi sapinya dia namanya, mentahi sapinya gitu, kalau bapak maafkan, kalau kayak kurbanan hari raya nih kan yang entah menyukur lewat sulamin, masalah yang zuhur sembahyang tapi baju ada karena darah dan ada banyak darahnya ini supaya signifikan titiknya bahwa aja supaya nggak ada apa-apa. Tapi lamunya di baju itu ada bangkai, baik itu bangkai nyamuk, baik itu bangkai sabuk, apalagi bangkai tikus, nah itu batal sampai yang nggak awal. Nah, sudah. Wa'lam di sini ini pelajaran tambahan daripada pensyarah. Annal Islam, bahwasanya Islam. Wah ini ada di dalam sedikit. Wa qawlu wa sunnatu wa sunnatu baban li qadri harqat rabbi wa umur wal ghalib arba'una lailatan. Nah, nyamuk itu berapa umurnya? Nah, ada ulama hebatnya di dalam kitabnya ada umur nyamuknya. Wa umruhu, dan kebanyakannya umur lubab itu nyamuk. Umurnya al-ghalib biasanya arba'una lailatan itu 40 malam. 40 hari jadi mulai panjang. Jadi soal itu kita janganlah nyamuk itu sudah bisa darah kita kekanyangan ini makan hendak kaki itu sudah. Kalau terbang ya hanya nyamuk kan. Wa kulluhu binnar illa nahraqanu binnar laysa ta'dilan lahu bal yu'adzib ahlun nar min wa min khasaisina fina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan daripada khususiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu bahwasanya kana Nabi kita Muhammad la yaqau ala thawbihi wa la badanihi dubabah aslan. Dubabah itu lalat lah. Bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyamuk dan tapi lalat yang umur 40 hari tadi itu lalat lah. Jadi lalat ini kena hibak di neraka kalinya. Wa kulluhu binnar, dan sebenarnya lalat di neraka. Ya Allah ya Rabbi, illa nahal. Waktu ada nahal namanya. Wa qawmuhu binnar, keadaan mereka itu di dalam neraka. Di lalat berada di dalam neraka ini. Laisa ta'dziban lahu, bukan mengazab lalatnya, ada kesan mengazab lalat ada. Tapi apa? Bal liyu'adzib ahlan nar, supaya menyiksa lawan ahli neraka. Ya Allah, ibak berarti kita aja tamnya darat yang mana kira-kira? Nyaman, siksa luar. Oh, jadi walaupun neraka nyaman, kira-kira di neraka ibak darat, kalau itu dari mudahan masuk surga beradaan. Nah, khususiyat Nabi kita Muhammad SAW, lalat itu kadang pernah menyentuh baik ke baju sikit, baik ke awak sikit, dan juga kemana tadi? Nah, taubihi wala badani, dan juga pakaian Nabi kada suara disentuh lalat, awak Nabi kada suara disentuh lalat. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kena sambungannya rukun daripada sembahyang pula. Minta rela, minta redha, minta halal dunia akhirat segerakan. Bahkan mudah-mudahan belum kau mengamalkan apa yang Allah sampaikan dari Tuhan, dan seperti itu juga mudah-mudahan dengan majlis kita pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi lawan kita segerakan, orang tua kita yang sudah meninggal dunia himung lawan kita segerakan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun himung lawan kita segerakan. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin.